Ya, KPU sekarang menurut Pak Mahfud itu sudah nggak layak untuk meneruskan, untuk menyiapkan pilkada sekarang ini. Menurut saya iya. Oh, kan sudah sukses meninggalkan pemilu pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Pejabat negara kok ya kelakuannya begitu. Bayangkan, bayangkan Pak Jokowi, misalnya perempuan itu putri bapak, apa yang jenengan sih tekan ngomong pemilu sukses. Kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman sekerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia. Kita ingat juga bahwa KPU itu kan kolektif kolegial. Betul. Jadi sering juga seolah-olah mau dibela secara kolektif kolegial. Yang mestinya juga secara kolektif kolegial, artinya tidak ditumbuhkan etik untuk mempertahankan ketinggian moral di situ. Maka semuanya mesti dibubarin mestinya soal itu kan. Yang disampaikan mantan Menko Polhukam tidak layak menyelenggarakan pilkada. Sebab banyak rumor negatif menyangkut para komisioner KPU, mulai adanya fasilitas 3 mobil dinas mewah, penyewaan private jet, hingga fasilitas asusila bila kunjungan ke daerah. Dibahas bulan lalu di bulan Mei di Komisi 2 ada kamar khusus buat perempuan. Ini gimana tanggapan DPR mengenai ini? Saya nggak tahu. Tidak dalam rangka tugas negara, tapi dibuat-buat seakan-akan tugas negara sehingga melakukan komunikasi asmara. Jadi ada ruang untuk tuduhan korupsi juga bisa dong ya? Makanya KPK menurut saya harus turun tangan. Ini cacat ini, secara moral cacat. Oleh sebab itu, ya caranya mengundurkan diri aja. Semua komisioner. Persoalannya, boleh nggak mengundurkan diri? Mengundurkan diri itu adalah hak konstitusional. Apa maksudnya baik dan lancar itu Pak Presiden? Pencalonan baik Gibran dan lancar terpilih sebagai wakil presiden. Lah apa kepala negara nggak pernah tahu? Bolak-balik 7 komisioner KPU disidangkan oleh DKPP. Kalau di Komisi 2 kadang-kadang evaluasinya lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju, hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menenggarai itu terjadi, dan ini menjadi satu masukan yang sangat besar bagi kami di Komisi 2 untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggarannya. Pola-polanya itu hampir sama tuh. Mau jadi kepala dinas bayar berapa, gitu kan? Iya. Mau jadi PNS honorer bayar berapa? Ada kepala dinas, oke kamu kepala dinas, tapi nanti harus dari dana sekian. Itu kan pola-polanya kan begitu. Lalu berkolusi dengan DPRD-nya untuk membuat proyek yang mahal, gitu. Setiap anggota DPRD dikasih satu Alphard, misalnya mobil Alphard. Lalu dia punya proyek yang ratusan miliar dia makan, sementara DPRD-nya berapa orang itu dapat masing-masing satu Alphard, gitu. Yang gubernurnya baru keluar dari penjara, itu kan ada kan. Kalau ketua bikin kesalahan moral, itu artinya lingkungan dia itu tidak pernah kasih warning dari awal. Padahal Pak Ketua ini udah berkali-kali menghadapi tuntutan pelanggaran etik kan. Betul. Jadi kita mesti anggap ini satu komplotan di KPU yang berupaya untuk melindungi hal-hal yang buruk secara etik. Kalau yang lain kan sempat dipersoalkan di Komisi 2 pada waktu itu ya, Mbak Agi. Saya ingat sekali pada tanggal 15 Mei itu ketika rapat kerja dengan Komisi 2 pada waktu itu Pak Rismantoni itu dari Golkar yang menyatakan bahwa ini senengannya dugem, gaya dan main perempuan, gaya hidupnya seperti Don Juan kan pada waktu itu seperti itu. Masukan penting untuk KPU supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan pilkada. Kita akan memanggil juga Sekjen, KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan masalah ini. Termasuk kan semua diganti gimana? Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat dan ketentuan berlaku. Tentu ini buat saya tamparan bagi kita semua, wabil khusus Komisi 2 agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU. Ya mempersoalkan mobil dinas tadi itu, yang mobil dinas yang mewah, terus kemudian juga rumah dinasnya. Sudah rumah dinasnya disiapkan, tapi mereka masih meminta lagi tinggal di apartemen kan gitu. Itu memang gaya hidupnya gaya hidup kelas tinggi. Jadi saya membaca
media kan mempertanyakan ini kenapa kok gajinya cuma 43 juta bisa bergaya hidup mewah. Itu kan hanya gaji saja, belum fasilitas-fasilitas lain yang luar biasa. Belum lagi itu kalau mereka kunjungan-kunjungan ke daerah dan kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu kan semua SPJ semua, itu jadi ratusan juta penghasilannya itu setiap bulan, bukan 43 juta itu hanya gaji pokok saja, itu belum fasilitas-fasilitas lain gitu. Ada wilayah yang harusnya lebih dari sekedar soal moral tuh, soal pelanggaran etik tuh, dan itu harus juga diselesaikan sebagai pelanggaran etik konstitusi tuh, institusi itu. Institusi itu tidak dari awal itu memberi sinyal pada Pak Ketuanya tuh, Anda udah 2 kali loh pelanggaran etik, dan diterus-terusin kan. Jadi satu institusi udah busuk itu. Hanya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat buat kita semua untuk senantiasa profesional, terus kita menjaga integritas lah ya dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan pilkada. Tapi ternyata malah gratifikasi dan sebagainya begitu ya yang mereka terima begitu. Dan ini masih menyambung pernyataan dari Pak Mahfud MD, sehingga dia mengatakan DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam. Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Untuk menentukan langkah-langkah, dan kami sudah memutuskan hari ini kami sudah melakukan rapat pleno secara lengkap. 6 orang komisioner, ada Pak Parsadana Rahab, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Muhammad Afifuddin, dan ada